Harmoni adalah kesatuan hati dan sepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama-sama dengan damai dan tentram. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan seperti suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Jadi, harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah suatu keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Harmoni keberagaman yang merupakan rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Adapun prinsip-prinsip harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama ada kesetaraan. Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Yang kedua, saling pengertian. Pengertian merupakan refleksi dan realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan tidak pernah sempurna. Di dalamnya terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Pengertian merupakan tindak lanjut dari rasa menghargai. Dengan menghargai, maka bisa mengerti dan menerima perbedaan sebagai sebuah warna kehidupan. Yang ketiga, toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan. Selanjutnya, kerjasama dalam berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, kerjasama dalam berbangsa dan bernegara merupakan sebuah perwujudan bentuk kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang dilembagakan. Hal ini menyebabkan setiap orang dan organisasi yang tergabung dalam kerjasama akan ikut tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di bidang agama, sosial, politik, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Hidup harmoni adalah hidup rukun di mana dengan sesama saling menguatkan, diikat dengan sikap pengendalian hidup yang saling hormat, saling menghormati, saling bekerja sama, saling tenggang rasa, dan toleransi dengan tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain. Keragaman bangsa Indonesia dapat terjaga secara harmonis karena dipegang erat semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun contoh dari keberagaman di Indonesia, yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman suku. Istilah suku dapat disamaartikan juga dengan etnis. Indonesia memiliki beragam suku seperti Batak, Jawa, Melayu, Sunda, Madura, Tionghoa, dan sebagainya. Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara temurun dan langsung melekat pada diri seseorang sehingga memiliki identitas atau karakteristik yang sama. Yang kedua, harmoni dalam keberagaman agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebinekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama. Karena semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan hidup yang benar. Yang ketiga, harmoni dalam keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Contoh ras di Indonesia yaitu adalah dari Papua Melanosoid yang berdiam di Pulau Papua dengan ciri fisiknya rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Ada juga ras Wedoid dengan jumlah yang relatif sedikit seperti orang Kubu, Sakai, Mentawai, Engganu, dan Tomuna dengan ciri-ciri fisik perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Selanjutnya, harmoni dalam keberagaman antar golongan. Golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Contoh golongan dalam masyarakat yaitu golongan darah biru, golongan kelas atas, golongan kelas menengah, dan kelas bawah. Adanya perbedaan kelas sosial dalam lapisan masyarakat berdasarkan kedudukan atau status sosial dapat menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Namun keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, golongan kelas atas membantu golongan kelas bawah. Implementasi sikap harmoni dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang pertama, perilaku inklusif, yaitu pandangan dirinya hanya merupakan sebagian dari persatuan dari masyarakat yang lebih luas.
Betapa besar dan pentingnya kelompok dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dan bermakna bagi kehidupan bersama. Yang kedua, sikap rukun dan damai, seperti sikap toleransi, saling menghormati, menundukkan masing-masing pihak sesuai peran, harkat, dan martabat secara tepat, tidak memandang remeh pihak lain. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah akan mengakomodasi segala gagasan yang timbul dalam kesepakatan, sehingga tercapai win-win solution. Dan yang terakhir, sikap kasih sayang dan rela berkorban. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan. Iri hati dengki harus dibuang dari kamus. Bhinneka Tunggal Ika. Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan disertai dengan pengorbanan. Faktor-faktor penyebab permasalahan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menguatnya etnosentrisme kelompok, yaitu perasaan suatu kelompok yang merasa kelompoknya lah yang paling baik, paling benar, paling hebat dibanding kelompok lain. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik sehingga dapat menimbulkan prasangka atau anggapan negatif terhadap suatu kelompok. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Rasa fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Dan yang terakhir, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Ketidakharmonisan tersebut dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Adapun upaya penyelesaian masalah harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang bersifat sara. Yang pertama, ada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Contohnya dengan menanamkan dan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Yang kedua, upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah masalah tersebut terjadi. Contohnya dengan melakukan penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu upaya kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Contohnya dengan melakukan pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya.